Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penghapusan honorer pada November tahun 2023. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui bersama bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun lalu telah mengeluarkan dan menerbitkan surat edaran, di mana salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dilakukan pada November tahun 2023 ini. Nah, menyikapi surat edaran ini telah ditindaklanjuti oleh berbagai pemerintah daerah, salah satunya adalah pemerintah Kota Leks Mawé Provinsi Aceh yang telah memastikan hanya mempekerjakan honorer hingga bulan November tahun 2023. Hal itu dilakukan pemerintah setempat untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan pemerintah setempat. Darius menyebutkan sebagai gantinya tenaga kerja akan direkrut secara alidaya atau outsourcing. Jadi ia mengatakan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu adalah suatu keharusan. Saat ini menurutnya jumlah aparatur sipil negara di Kota Leks Mawé sebanyak 3.000 orang lebih, sedangkan honorer 5.000 lebih. Dia menyebutkan jumlah ASN ini memang tidak mencukupi untuk melayani masyarakat Kota Leks Mawé. Oleh karena itu, pemerintah Kota Leks Mawé saat ini telah meminta kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan P3K kepada pemerintah pusat. Ia mengatakan kalau tenaga ahli daya itu sopir dan lain sebagainya, sedangkan pegawai dimaksimalkan untuk bekerja melayani masyarakat, kemudian memperbaiki sistem digital sehingga memudahkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik dan masyarakat. Menurutnya, polemik penghapusan tenaga honorer bukan hanya terjadi di Kota Leks Mawé, akan tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Namun sebagai pemerintah daerah yang menambahkan harus patuh pada regulasi yang ada, kecuali nanti pemerintah pusat telah merubah regulasinya dan mengizinkan honorer bekerja. Sedangkan di sisi lain, ia menghimbau kepada pegawai honorer untuk ikut dalam penerimaan dan formasi CPNS dan P3K jika dibuka oleh pemerintah pusat pada tahun ini. Dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah kabupaten telah meminta formasi kepada pemerintah pusat, formasi CPNS dan P3K. Tahun lalu juga menurutnya, Kota Leks Mawé juga meminta kuota CPNS dan P3K. Untuk itu ia menghimbau agar seluruh tenaga honorer dapat ikut serta dalam seleksi penerimaan ASN pada tahun ini. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah melarang pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga di Indonesia untuk mempekerjakan honorer hingga selambat-lambatnya tanggal 28 November tahun 2023. Nah, surat edaran ini telah ditindaklanjuti oleh sebagian besar pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Ada yang dengan tegas mematuhi surat edaran ini, tetapi di sisi lain juga ada daerah yang menolak dan mengabaikan surat edaran ini dengan tetap mengangkat tenaga honorer di instansi masing-masing. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.